طيبات الموائد من كلام حبيب قطب الإرشاد وغث البلاد والعباد أحباب عبد الله بن علي الحداد نفعنا الله به بعلومه آمين. وقال رضي الله عنه إن عيسى عليه السلام كل من اتضعت منزلته عند الخلق ارتفعت عند الخالق، يعني مع الإحسان في جانب الدين والدنيا وفي ذكر مريم سر. وقال رضي الله عنه إنما قيل في النفس إنها أعدى الأعداء لكونها تنكر الشيء من غيرها وتكرهه وفيها مثله. فلو رأيت إنسانا في أمر كرهت منه أشياء فلو قمت أنت في ذلك الأمر ظهرت منك تلك الأشياء التي كرهتها من غيرك فيكرهها منك آخر، فالطباع سواء والنفوس على طبع واحد في ميلها عن الصواب، ولكن يظهر الشيء ويخفى أو كما قال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رضي الله عنه, Nabi Isa alaihi salam disebut di dalam Al-Quran bersama ibunya 40 tempat, di 40 tempat. Ya kadang-kadang ada disebut sendiri, baik ibunya atau Nabi Isa-nya, tapi kebanyakan disebut bersama-sama Nabi Isa dan ibunya, baik itu secara sharih atau secara kinayah. Kenapa Allah mengulang-ulangi disebut ibu Sayyidina Isa, Sayyidatuna Maryam? Karena ibunya itu Hannah, istri daripada Imran, ayah Imra'atu Imran, Hannah ibunya, istri daripada Imran, ibunya Siti Maryam. Dia tadi itu ketika melahirkan anaknya perempuan merasa wah nggak sama dengan cita-cita, karena Sayyidina Imran itu kena ibunya Siti mana Siti Maryam itu Hannah bernadar, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku jadikan apa yang di perutku ini muharrar, bebas daripada urusan dunia, full untuk khidmat di Baitul Maqdis. Jadi udah, ini anak sudah tidak boleh diganggu lagi, nggak punya cita-cita untuk duniawi, full untuk khidmat di Baitul Maqdis. Tapi ketika melahirkan, falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dzakaru kal unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unta. Ketika melahirkan, nggak taunya perempuan, dipikir laki, muharraran. Ini anak, yakin dia laki, ya, lahir, kelas full khidmat ke Baitul Maqdis. Ketika lahir perempuan. Ya Allah, aku lahirkan seorang perempuan. Ya Allah, gimana nih perempuan? Masa mungkin full khidmat? Ya pasti ada headnya. Mungkin nanti akhirnya ada nifasnya dan lain-lainnya. Walaysa dzakaru kal unta, enggak beda, ya beda tenaganya, semangatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi Maryam, sehingga orang bisa berpikir bahwa bukan karena jenis kemuliaan tadi itu, tapi siapa yang bersifat seperti Siti Maryam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan baik-baik.
Kapan orang tadi itu direndahkan dengan makhluk, padahal dia adalah orang yang melakukan ihsan, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Saya ulangi ya. Ada orang baik, tapi diri direndahkan oleh makhluk. Mungkin dicaci, mungkin difitnah, mungkin dibenci, mungkin diteror, mungkin di macam-macam. Itu tanda orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Hah? Siti Maryam, mereka merendahkan Siti Maryam. Bahkan setelah itu Siti Maryam bagaimana direndahkan sampai dituduh melacur, sampai hamil dan seterusnya. Tapi akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Karena itu kalau kamu tidak ada yang merendahkan kamu, berarti kamu tidak punya nilai tingkat tinggi di sisi Allah. Semakin banyak yang merendahkan kamu, berarti semakin kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Paham ya? Nah, jadi tidak ada di atas dunia ini, tidak ada mubghid itu. Pasti ada mubghid, ada muhib. Ada mubghid, ada muhib. Nah, kalau kamu tadi itu kepingin hidup di dunia, tidak ada yang benci sama anak. Nabi Muhammad itu ada yang benci kok. Siti Maryam ini ada yang benci kok. Ada dalil, ini dalil bahwa siapapun orang yang direndahkan oleh orang, berarti dia orang itu asal dia muhsin ya, illallah subhanahu wa ta'ala. Dia tadi itu orang yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu nggak boleh orang itu meremehkan. Dari bangsa apa nggak boleh diremehkan, dari jenis apa nggak boleh diremehkan. Mungkin dia adalah orang yang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bilang innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 hal. Pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Fala tahgiranna syai'an min ta'atih la'alla fihi ridallah. Allah menyimpan ridhonya pada berbuat taat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan taat itu. Jangan-jangan perbuatan taat yang kamu remehkan itu ternyata di situ ada ridha Allah. Ada satu hadis Nabi SAW menyatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syaukatin yunahiya an tariqil muslimin. Aku melihat ada satu orang bergeliman dalam surga Allah, ternyata karena apa? Pernah berjalan kelihatan ada duri atau jarum di jalan, khawatir diinjak orang Islam, diangkat. Disisihkan. Karena itu akhirnya masuk surga. Karena itu surga. Banyak orang pelacur karena ihsan berbuat baik kepada kalab, kepada anjing, dapat hidayat masuk surga. Husnul khatimah. Jangan meremehkan kebaikan. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi fala tahqiranna min ma'asihi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Allah itu menyimpan murkanya pada perbuatan maksiat kepadanya. Jangan kamu remehkan berbuat maksiat. Jangan-jangan yang kamu remehkan itu ada murka Allah dan akhirnya kamu masuk neraka Allah. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqilaha balan fayahwi finnar 70 kharifa. Ada orang berbicara satu kalimat, enggak ngarang buku, enggak dia tadi itu pidato, satu kalimat, hanya satu kalimat. Dia meremehkan, dianggap itu guyonan, dianggap itu adalah enggak niat saya. Tapi di situ ada syukhtullah. Akhirnya dia mati usul khatimah masuk neraka Allah 70 tahun dalamnya. Saudara, kalau Anda melemparkan misalnya koin atau melemparkan batu ada di jurang, kemudian sampai ke datarannya itu 70 tahun, kita bisa bayangkan dalamnya seberapa. Ini dimasukkan ke neraka, masuknya sampai ada di datarannya, ada di ujungnya 70 tahun. Lalu terus keluarnya kapan?
Hanya satu kalimat. Jangan diremehkan. Dakhalat imra'atun fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan masuk ke neraka ternyata karena apa? Kejam sama seekor kucing. Mahat min guwairihna fi hirratin. Ada seorang perempuan masuk ke neraka karena kejam dengan seekor kucing. Diikat kemudian tidak dikasih makan sampai 2 hari mati. Masuk neraka. Wakif dengan muslim, wakif bil mu'min, wakif bi wali min awlillah, wakif bi ahli baiti rasulullah, wakif la ilaha illallah. Hati-hati. Naam. Wa khabba'a wilayatahu fi ibadih fala tahqiranna ahadan minhum la'alla fihi wilayatullah. Allah itu menyimpan kewaliannya di hambanya. Jangan kamu remehkan seorang hamba pun. Mungkin dia adalah waliullah. Jangan. Mungkin dia waliullah. Bagaimana Allah menguji al-agra wal a'ma wal abros, ternyata malaikat yang diremehkan tadi itu. Ternyata malah malaikat. Banyak sekali itu cerita-cerita itu. Jangan-jangan yang kamu remehkan adalah wali min auliya illah. Diceritakan ada Habib Muhammad bin Hud Assegaf suatu saat pernah dia jalan ada di Gubah mau ke Ampel waktu itu. Dia kehilangan kunci gitu. Bingung jatuh di mana ini kunci, di jalan itu pikiran kunci gitu. Katanya ada orang Bambung. Ada orang Bambung menyatakan, "Habib, bingung kunci ya? Ada di atas lemari," kata dia. Habib Muhammadnya ini nggak mikir saat itu seperti masrubul aql gitu, nggak terpikir. Jalan beberapa langkah, loh kok tahu itu orang? Anak kepikiran kunci. Dicari nggak ada itu orang. Dicari nggak ada itu orang. Sampai di rumah dilihat kuncinya di rumah di atas lemari. Kadang-kadang yang kamu remehkan orang hina ternyata di hadapan mata kamu. Ternyata dia tadi itu adalah orang yang mulia, karim indallah subhanahu wa ta'ala, syarif indallah. Itu hati-hati ya. Jangan menghina siapapun. Mungkin dia wali min auliyaillah. Wallahu a'lam.